Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Setelah bab 1 ya agak membosankan dan Pak Ali baca agak cepat ya. Jadi sekarang kita masuk bab 2 and this is very interesting. Oke. Oh ya, untuk keseluruhan buku ini Pak Ali akan usahakan bahas, dan untuk bisa mendapatkan pembahasan urut runtut enak ya. Di bawah ada kolom deskripsi, di situ link dari playlistnya sudah akan Pak Ali bikinkan. Sekarang sih belum. Akan Pak Ali bikinkan dan akan segera ya Pak Ali bikinkan. Terus kalian bisa masuk ke playlist untuk memilih video yang diinginkan. Nanti di setiap thumbnailnya atau di setiap judulnya akan Pak Ali kasih halaman berapa di buku. Jadi mencarinya mudah ya dan mencocokkan di buku. Oke, langsung saja kita akan bahas ini. Mulai kita masuk pada bagian yang menarik ya, bab 2, berpikir komputasional ya. Kita berpikir cara berpikirnya komputer. Sebenarnya kebalik sih ya. Sebenarnya kita itu pada awalnya ngajari komputer untuk mengetahui cara berpikir kita. Nah, awalnya gitu, tapi untuk berikutnya kita mempelajari ide-ide dari pendahulu kita yang merancang komputer ya. Nah, kita sekarang berpikir bagaimana cara komputer bekerja ya, karena kita generasi berikutnya ya yang akan mempelajari hasil karya para suhu-suhu kita. Oke. Tujuan pembelajaran pada setiap soal dalam bab berpikir komputasional ini terdapat konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang tentu saja menarik ya, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada materi kelas 8 kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah ya, thanks to algoritma ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, representasi data, khususnya bilangan desimal, biner, dan oktal. Nah, ini bilangan-bilangan sudah kita pelajari di kelas 7 yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, ini kita belajar itu dimulai dari pertanyaan. Simbolnya kayak inside chamber. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh implementasi konsep pengenalan pola algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan pola misalnya. Nah, kalian kalau lihat setiap tahun baru ya, tahun baru ya, banyak masyarakat itu punya kebiasaan bakar jagung atau niup trompet. Punya kebiasaan, ada kebiasaan tiup trompet, kemudian bakar jagung mungkin, atau kembang api. Nah, misalnya dekat-dekat tahun baru di bulan Desember, kalian misalnya ingin usaha jualan ya, dan itu berhubungan dengan tahun baru. Ya, salah satu ide untuk jualan mungkin kalian sudah bisa mulai membuat trompet atau kulaan trompet ya, atau para petani kalau ingin jagung bakar ini punya sebidang tanah dan ingin memanfaatkan itu ya untuk menanam sesuatu yang akan laku dijual ya, dan harganya pasti lebih mahal pada saat itu. Salah satu alternatifnya adalah menanam jagung, atau pengusaha kembang api mulai kulaan, atau pedagang dadaan ya di pasar-pasar malam itu mulai kulaan kembang api. Ya, artinya apa? Kita mengenali pola. Setiap tahun ini ada sebuah kebiasaan tiup trompet setiap tahun baru. Nah, para penjual mainan mungkin sudah akan mulai memajang mainan, atau pada saat Ramadan ya. Kalau sebulan sebelum Ramadan pasti ada banyak kue-kue ya, kalau boleh sebut merek, kongkuan atau minuman marjan itu sudah mulai berjajar ya, sehingga banyak orang bilang, wah ada kongkuan nih, banyak bertumpuk di supermarket, ini pasti mau lebaran kan gitu ya. Jadi
eh, ini para pengusaha, para pedagang itu adalah ini ya, mereka mengenali pola, melihat pattern dari kebiasaan masyarakat ya untuk berjualan. Ya, petani juga akan mengenal pola musim misalnya. Oh, ini musim tanam, waktunya menanam karena kalau sekarang ini menanam nanti tumbuh baik karena pas berbarengan dengan hujan misalnya. Nah, ini kita pengenalan pola. Ya, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah runtutan, ya. Algoritma itu cara kerja. Misalnya untuk menanam padi, pertama tanah dibajak, ya. Kemudian benih ditanam, ya. Bersamaan dengan tanah berbajak membuat persemaian benih dan seterusnya, yaitu langkah-langkah. Algoritma itu berhubungan dengan langkah-langkah yang urut. Jangan benih ditanam baru dibajak, kebalik, benihnya mati semua nanti, ya kan? Nah, seperti itu. Peta konsep sekarang berpikir komputasional. Fungsi, ada himpunan, sistem bilangan, ini pelajaran kelas 7 ya. Jadi ada himpunan dan sistem bilangan, ada irisan, ada union dan macam-macam ya. Ada algoritma, adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu secara terstruktur, terkonsep. Kemudian struktur data itu sendiri. Nah, himpunan dan sistem bilangan, ada himpunan, ada sistem bilangan, ada desimal, ada biner, ada oktal ya, macam-macam ya. Jadi heksadesimal ya, jadi basis perhitungan dalam komputer itu macam-macam. Ya, yang kita pakai sekarang adalah digital karena digital itu adalah desimal yang sering kita pakai. Ya, karena memang komputer hanya bisa sebenarnya on off nyala mati aja. Tapi tunggu saat nanti kuantum komputer mulai banyak dipakai, komputer akan kenaikan kecepatannya bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa ribuan kali lipat. And that is very very amazing. Ya, kita akan tunggu perkembangan para ahli untuk mengembangkan kuantum komputer. Sekarang belajar ini dulu. Intinya komputer is very very interesting. Tantangan berpikir pada bab berpikir komputasional mencakup berbagai konsep informatika. Tantangan itu disajikan dalam bentuk kasus-kasus karena berdasarkan kasus ya. Konsep-konsep tersebut tidak terbatas pada soal-soal yang disajikan pada buku latihan saja. Kalian bisa menyelesaikan kasus apapun di sekitar kalian dengan menggunakan konsep ini. Begitu kalian menguasai konsep ini, it will be amazing. Maka peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas 8. Oke? Apersepsi. Menurut kalian, bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Komputer sebenarnya ya, yang sekarang ini hanya bisa menjumlah. Sebenarnya komputer ya, pada intinya hanya bisa nyala dan mati saja ya, on off ya. Pada intinya awalnya ya hanya punya 2 kondisi atau state, on dan off. Ya kan gitu ya, on dan off, nyala dan mati. On diwakili dengan angka 1, off diwakili dengan angka 0, namanya digital. Digitalnya 2 ya, 2 state. Kemudian komputer, kemudian kondisi ini kita dengan gerbang logika ya, kita bisa melakukan penjumlahan ya. Kemudian lalu komputer bisa diprogram untuk melakukan diatur ya, diprogram untuk melakukan penjumlahan ya, didesain agar mampu melakukan penjumlahan. Nah, dari kemampuan melakukan penjumlahan ini akhirnya kita dengan berbagai desain bisa melakukan pengurangan. Pada intinya pengurangan juga penjumlahan toh, dengan bilangan negatif. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Pembagian itu semuanya adalah penjumlahan. Ya, jadi pada intinya
dari penjumlahan ini kita kembangkan pada yang proses-proses komputasi yang lebih kompleks, ya, sehingga kita mendapat kesan bahwa komputer bisa melakukan pembagian, perkalian dan lain-lain, ya. Tapi hebatnya di sini komputer bisa melakukan itu dengan sangat-sangat cepat. Nah ini sangat-sangat cepat. Jadi proses penjumlahan ini karena sangat cepat, kita nggak terasa, hanya sekejap mata aja sudah selesai penjumlahannya kan gitu ya. Nah, berpikir komputasian menyelesaikan masalah algoritma, representasi data, struktur data dan sistem bilangan. Ya, jadi pada intinya dengan kemampuan ini kita memanfaatkan komputer untuk berbagai hal. Bahkan bisa melukis, bahkan bisa berpikir ya dengan kecerdasan buatan atau AI. Ya, karena ini kemampuan komputer yang sangat-sangat cepat. Ya. Dan kemampuan ini ya dalam setahun kecepatannya itu selalu naik. 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan lebih. Ya. Jadi kenaikan kemampuan komputer itu eksponensial, bukan linear, ya. Dan inilah yang membuat kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa komputer sebenarnya hanya bisa 0 dan 1, 0, 1 aja. Oke, sekarang fungsi kita akan pelajari. Fungsi ini sebenarnya sudah lama dipelajari di matematika. Ya, dalam pelajaran matematika kalian dapat menemukan contoh fungsi, misalnya fungsi f(x) sampai dengan 2x plus 3. Jadi fungsi ini di matematika kita gambarkan seperti mesin. Ya, ini namanya mesin fungsi. Ya, ada input, ada output, ada input, ada output. Nah, fungsi tersebut adalah fx, fungsi fx. Yang dilakukan fx itu apa? Adalah 2x plus 3. Ini adalah yang dilakukan 2x plus 3. Lah ada bahan mentah. Bahan mentahnya itu angka. Misalnya dikasih angka 1, gludak. Angka 1 dimasukkan ke dalam mesin, diproses, gluduk, 2 kali 1 adalah 2, 2 tambah 3, gludak, keluar angka 5 sebagai output. Dimasukkan lagi angka, misalnya pakai warna lain Pak Ali ya, hitam ini, dimasukkan angka 2, dimasukkan di dalam mesin fungsi ini, 2 dikali 2 adalah 4, 4 ditambah 3, 7, gludak, keluar angka 7. Misalnya dimasukkan lagi, begitu seterusnya ya. Misalnya dimasukkan angka 3, 3 dimasukkan ke dalam mesin, diproses sama mesin itu, 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 3, 9, gludak, keluar angka 9. Nah, itulah yang dilakukan oleh mesin fungsi ini. Dan komputer, ya cara kerjanya seperti itu. Kita kasih inputan apa, dia proses, ada output. Inputnya bisa apa saja, bisa suara, bisa kita nekan tombol A. Kalau kita nekan tombol A akan diproses, gluduk di dalam prosesor, akan muncul di monitor gludak huruf A, seperti itu ya. Fungsi fx tersebut akan mengubah nilai input x menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2x plus 3. Contoh, jika nilai x adalah 3, maka keluaran fungsi tersebut adalah 9 yang didapat dari 2 kali 3 tambah 3. Seperti itu ya. Inputnya bisa apa saja. Nah, kita kan biasa menggunakan "Hai Google", "Halo Google", kan seperti itu. Tolong dong, 9 kali 9 itu berapa? Seperti itu ya. Atau tanya tentang apa saja ya. Sekarang ada kecerdasan buatan di sini, kalian bisa tanya pelajaran juga ya. Nyontek sekarang nggak perlu di buku, nyontek pakai HP. Apalagi ada ChatGPT. That is so good. Bahkan bisa mengerjakan tugas akhir hanya dengan kecerdasan buatan. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat melihat contoh penggunaan fungsi pada penulisan teks lagu. Ya, dengan format penulisan seperti pada gambar 2.2, ya, bait refrain yang terdiri atas beberapa kalimat tidak perlu diulang-ulang penulisannya. Ketika mendapat kata refrain pada teks lagu, maka pembaca memahami bahwa dia perlu mengulang bagian tertentu dari teks lagu. Misalnya lagu ini, ya. Nah, itu kan lagunya ya. Nanti
ada bagian refrainnya. Ya, ada bagian refrainnya. Ini adalah nanti ada refrain atau lagu yang diulang-ulang. Ref, ya kita bilangnya ref. Nah, seperti kalau kita belajar musik, ya kita akan nyari kuncinya, toh. Nah, kunci dari lagunya itu apa? Nanti kita akan cari kunci refnya juga. Nah, refnya itu sekali kita baca, kita cukup baca teksnya saja, nggak perlu diulang-ulang. Ya, just the two of us. Ya, ini lagu yang mungkin pernah saya nyanyikan di YouTube juga. Dan bagian just the two of us, we can make it in the air. Just the two of us, just the two of us. Itu diulang-ulang aja, kuncinya tetap. Nah, artinya apa? Di sini ada sesuatu yang kita sebut refrain. Ya, refrain. Mungkin sebagai kayak ref gitu ya, kalau biasanya kita belajar genjrengan di awal-awal waktu ref ya itu diulang-ulang terus. Nah, kita tidak sedang membahas musik, ini hanya sekedar contoh ya. Contoh lainnya ketika persiapan masuk kelas pertama masuk SD ya, misalnya persiapan masuk kelas terdiri atas 3 kegiatan berikut ini: berbaris di depan kelas, pemeriksaan kuku, masuk kelas dengan urutan baris, bersiap seperti itu ya. Setiap pagi guru hanya mengatakan persiapan masuk kelas. Itu peserta didik sudah memahami bahwa mereka melakukan 3 kegiatan tersebut. Atau kalau kalian pernah lihat Upin-Upin, selamat pagi cikgu. Nah, itu kan selalu begitu guru masuk berdiri, selamat pagi cikgu. Itu sudah guru nggak usah menyuruh lagi karena itu sudah sesuatu rutinitas. Ya. Nah, kalau kalian beragama Islam, rutinitas kita adalah sholat. Ya, begitu Allahu Akbar, langsung ambil wudu sholat. Itu sebuah pertanda rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Oke? Contoh lain, misalnya bunda memberi kalian uang untuk memberi gula. Kalian pergi ke warung membawa uang kalian dan kalian kembali membawa gula dan uang kembalian tentu saja jika bunda memberi uang melebihi harga gula. Karena kalian sudah SMP, kalian sudah teruji pergi ke warung untuk membeli gula yang diminta ibu. Bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung nanti ya. Ini kamu tak kasih uang 10.000. Kamu berjalan ke sana ya. Setelah di sana bilang sama bu warungnya, "Bu, saya beli gula." Ya, itu pertama kali disuruh mungkin gitu ya. Uangnya kamu kasihkan, kamu tunggu kembaliannya. Setelah mendapat kembalian kamu pulang. Nah, itu yang dilakukan pertama kali ibu menyuruh kalian membeli gula. Tetapi berikutnya ya, berikutnya ibu akan, walaupun ada pecahan 20.000 atau 50.000, bro, tolong berikan gula ya. Ayo cepat, ibu mau bikin kopi nih. Seperti itu ya. Jadi ibu tidak akan menyuruh ini uangnya 100.000 ya, nanti ada kembaliannya. Masa ibu bilang itu lagi? Kalian kan sudah SMP. Ngapain sih bu? Kalian akan bingung. What the hell? It's going wrong with you, mom. Pasti kalian akan bilang gitu. I do understand. Bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung. Yang penting kalian berangkat dengan membawa uang dan kembali dengan membawa gula sesuai dengan pesanan bunda. Serta uang kembalian jika memang bersisa. Ya kalau kurang ya bilang, bu uangnya kurang. Ibu ngasih uang berapa? Beli kurang ngasih uang 2.000. Tak kira 20.000. Nah maaf. Kan gitu ya. Jadi contoh yang terakhir lebih dekat dengan konsep algoritma, di mana ibu kalian memberi instruksi untuk membeli gula. Karena kalian memahami instruksinya, kalian dapat melakukannya, yaitu menukar dengan gula. Ya, oke, kita lanjut. Ya, di sini aktivitas individu. Ayo berlatih, aktivitas individu. Kerjakan tantangan berikut ini. Oke, kita kerjakan challenge. Tarang. Bubu, nah, Bubu rongrong bona itu satu temannya. Kalau kalian pernah baca majalah Bubu, Bubu sedang bermain ke pabrik pembuat kue. Di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki 3 pintu masuk, ya, pintu pertama, pintu kedua, dan pintu ketiga. Ya, adonan kue
akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut seperti mesin fungsi yang sebelumnya kita bicarakan. Mengalir sepanjang jalur akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K, ya, huruf K. Oke. Kemudian pada jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat membentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan garis minus. Ya, sekali lagi pada jalur mesin terdapat alat untuk membentuk adonan yang dapat membentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan garis sret atau dash. Di sini alatnya. Berarti di sini ada alat pembentuk, di sini ada alat pembentuk, di sini alat pembentuk, and so on and so on. Ya, kita hapus lagi biar tidak. Pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah, ya, dan bentuk akhir adonan. Setelah melalui alat tersebut, yaitu B, proses tersebut ditulis dari A ke B. Misalnya ada adonan, ya, ini logikanya dari A ke B, ya. Ini misalnya dari adonan kotak menjadi adonan segitiga, ya. Kalau dimasukkan ke pintu 1. Kalau dimasukkan ke pintu 2 ada dua logika sekaligus. Kalau dimasuki bulatan akan menghasilkan kotak, kalau dimasuki segitiga akan menjadi bulatan. That's the way it is. Oke. Yang artinya jika adonan A melewati alat tersebut, adonan tersebut akan dirubah menjadi bentuk B. Ya, jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A, adonan tidak akan mengalami perubahan. Kalau bentuknya misalnya di sini logikanya dari A ke B yaitu merubah kotak ke segitiga, kalau dikasih kotak akan menjadi segitiga, tapi kalau dikasih kotak ya tetap saja kotak. Kalau dikasih lingkaran ya tetap saja lingkaran, tidak akan berubah menjadi segitiga karena harus dimasuki kotak untuk menjadi segitiga. Seperti itu ya. Nah, contoh jika ada adonan berbentuk segitiga melalui alat, adonan tersebut akan dirubah menjadi bentuk lingkaran. Jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk persegi atau lingkaran, ya tidak akan berubah bentuk. Ya. Jadi kalau dimasuki persegi ya tetap aja persegi, tidak ada perubahan bentuk. Kalau dimasuki lingkaran tetap aja lingkaran, ya tidak ada perubahan bentuk. Kalau melalui alat ini, ya harus persegi jadi segitiga. Seperti itu. Oke. Tantangan ya. Jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue persegi, Oke, tantangan jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi, ketika keluar ya ingin persegi ya, Bobo ingin mendapatkan kue berbentuk persegi. Jadi objektifnya adalah kue persegi. Ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa. Nah, di sini saya naikkan ke atas saja, ini tidak dibutuhkan space karena di bawah sudah saya siapkan. Sudah saya kopaskan. Kita ingin berbentuk ini saya copy untuk bisa nanti untuk coba-coba. Oke. Sekarang berikan input adonan berbentuk lingkaran ya ke lubang nomor 1. Mari kita coba. Apabila input berbentuk lingkaran di lubang nomor 1 dimasukkan plung, setelah keluar dari alat ini, karena alat ini akan mengubah persegi menjadi segitiga, dimasuki lingkaran, ya tetap saja lingkaran. Lingkaran akan masuk ke sini, masuk ke sini. Ya, di sini ada sebuah alat lagi yang akan mengubah persegi menjadi segitiga. Jadi karena dia lingkaran, ya tetap saja dia berbentuk lingkaran di sini. Habis itu turun. Alat ini akan membuka persegi menjadi segi 4. Ya, persegi menjadi segi 4, ya. Kemudian segitiga menjadi persegi karena di inputnya adalah lingkaran, outputnya tetap lingkaran. Ya. Kalau dimasuki lingkaran akan menjadi segitiga. Ya, kalau dimasuki lingkaran akan menjadi segitiga. Di sini akan masuk lingkaran, maka akan menjadi segitiga. Jadi keluaran yang kita dapatkan adalah segitiga. Ya. Dan
Yang A ini jelas akan menghasilkan segitiga. Tuliskan dengan ringkas cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Jika kalian lebih suka menggambar, kalian boleh menuliskan cara penyelesaian dengan gambar. Ini tadi kita menyelesaikan dengan gambar, ya. Jadi jelas ini adalah tidak menghasilkan persegi. Coba yang B kita kerjakan. Ini sudah ya, dan ini tidak menghasilkan. Yang B kita coba. Berikan input lingkaran ke lubang nomor 2. Kita coba. Ya, input lingkaran ke lubang nomor 2. Untuk keperluan ini kita akan gambar ulang di sini, atau ini ditumpukan saja ya di sini ya. Nah, ini tadi sudah jelas menghasilkan nilai yang keliru. Ya. Sekarang atau biarkan saja ya, biarkan saja ya. Nah, walaupun keliru, ini adalah histori kita akan nyoba bentuk lain. Sekarang ya kita akan coba masukkan lingkaran ke lubang nomor 2. Kita masukkan lingkaran ke lubang nomor 2. Nah, kita masukkan lingkaran di lubang nomor 2. Kalau lingkaran akan dirubah langsung menjadi persegi. Langsung jadi ya. Kalau persegi masuk ke sini tetap persegi, karena di sini hanya mengubah segitiga menjadi lingkaran. Di sini tetap persegi, ya. Di sini akan masuk ke sini. Nah, persegi jadi segitiga. Nah, jadi segitiga sekarang, ya. Begitu masuk ke sini, segitiga akan jadi persegi lagi, ya. Dan kemudian persegi ini, alat berikutnya akan mengubah lingkaran menjadi segitiga. Perseginya tetap segi. Kita dapatkan persegi di sini, ya. Coba kita cari alternatif lain, ya. Ini jelas bisa dilakukan. Yang C, berikan input adonan berbentuk segitiga ke lubang input nomor 2. Oke, kita coba yang C. Segitiga ke lubang nomor 2. Kita masukkan segitiga ke lubang nomor 2. Oke, why not? Segitiga kita masukkan, kelodak. Alat yang pertama kita temui akan mengubah lingkaran menjadi segitiga. Persegi, karena ini segitiga yang dimasukkan tetap segitiga. Segitiga dimasukkan ke sini, segitiga akan menjadi lingkaran. Ke sini jadi lingkaran. Lingkaran akan masuk ke sini, karena alat ini yang mengubah persegi menjadi segitiga tetap lingkaran. Maaf, lingkaran ini akan masuk ke bawah, ya, akan ketemu alat lagi akan yang mengubah segitiga menjadi persegi, karena inputnya di sini lingkaran tetap lingkaran. Karena di sini ada alat berikutnya yang membuat lingkaran menjadi persegi, hasil akhir yang kita dapatkan adalah persegi. Dan it is not satisfied. Cara ini gagal. Kita coba cara berikutnya. Ya, jadi mungkin ada lebih dari satu cara, ya, siapa tahu. Ya. Oke, kita akan rubah menjadi cara lain. Ya. Nah, ini. Cara D, ini belum tentu ya. Lubang 3 kita masuki segitiga. Segitiga ke lubang 3. Ini segitiga dimasukkan, kelodak. Alat pertama yang kita temui adalah segi 4 mengubah menjadi lingkaran, karena inputnya segitiga tetap segitiga. Oke, nothing happen. Di sini berikutnya segitiga menjadi lingkaran. Di sini lingkaran. Oke, masuk ke sini, kelodak. Ya, di sini inputnya adalah lingkaran, masuk ke sini, maka segitiga akan menjadi persegi, ya, karena ini lingkaran, inputnya tetap lingkaran, lingkaran masuk ke sini, lingkaran akan dirubah menjadi segitiga, outputnya adalah segitiga, dan gagal maning, ya. Coba bagaimana kalau kita logikanya dari bawah, dari bawah. Jadi yang kita inginkan adalah segi 4. Kalau kita inginkan segi 4, ya. Yang kita harapkan ini nanti, ya, di sini inputnya adalah halus persegi, ya, karena segitiga akan tetap segitiga dan akan keluar menjadi segi 4 dengan mesin ini, ya, dengan alat ini. Kalau kita inginkan segitiga, ya, di sini segitiga menjadi lingkaran, ya, di sini lingkaran lingkaran kotak akan menjadi lingkaran. Kalau kita masukkan lingkaran,
ya. Kalau kita masukkan lingkaran, di sini akan menjadi tetap lingkaran, di sini akan menjadi lingkaran tetap ya. Di sini segitiga akan berubah lingkaran. Kalau inputnya lingkaran tetap lingkaran, jangan lingkaran. Kalau kita masukkan segitiga, segitiga akan jadi lingkaran. Kita inginkan dari sini inputnya harus segitiga. Di sini segitiga akan menjadi lingkaran. Nggak bisa kita masukkan segitiga ya. Di sini akan menjadi lingkaran, tidak bisa. Apa? Kalau kita masukkan persegi, persegi akan jadi lingkaran, ya. Di sini segitiga menjadi lingkaran, dan di sini persegi akan tetap saja persegi. Jadi tidak mungkin kita masukkan ke pintu 3. Bagaimana dengan pintu 2? Kita kan punya segitiga, persegi, dan lingkaran. Kita inginkan di sini adalah segitiga. Kalau kita masukkan lingkaran di sini, lingkaran akan menjadi persegi. Persegi akan menjadi tetap persegi. Di sini persegi akan jadi 3. Jadi bisa kita masukkan lingkaran, ya. Ini lingkaran akan menjadi persegi, ya. Persegi akan jadi segitiga. Yes, ya. Intinya kita inginkan di sini persegi, ya. Jadi bisa masukkan lingkaran di pintu 2. Tadi sudah ya. Lingkaran di pintu 2. Ya memang itu. Ada alternatif lain enggak? Ya. Ada alternatif lain enggak? Kita inginkan di sini adalah persegi kalau gitu. Atau kalau segitiga juga boleh ya, segitiga juga boleh. Segitiga akan tetap menjadi segitiga, persegi akan menjadi segitiga. Jadi ada 2 state yang diizinkan, ya, persegi dan segitiga. Ini kalau kita masukkan lingkaran ini sudah. Coba kalau kita masukkan persegi, persegi akan menjadi tetap persegi. Ya, persegi di sini lingkaran menjadi persegi atau alternatif lain ya selain pintu 2. Ya, alternatif lain ya. Atau gini aja lah yang bisa kita lakukan. Tadi kan sudah diberikan di situ ya, input yang bisa kita lakukan atau algoritma yang bisa kita lakukan atau langkah yang bisa kita lakukan. Yang bisa dilakukan ya, yang tadi sudah ya, yang tadi sudah, yaitu ini sudah jelas terbukti ya, ini terbukti, ini jelas tidak terbukti, ini tidak terbukti karena ini keduanya bentuk segitiga ya. Nah, input lingkaran di lubang 2 ya, input lingkaran di lubang 2 kita tuliskan aja ya. 1, input lingkaran di lubang 2. Ternyata kalau kita masukkan persegi juga bisa. Persegi di sini akan tetap persegi, persegi akan menjadi segitiga, segitiga akan menjadi segi 4. Ya, persegi. Ya, jadi bisa yang kedua input persegi di lubang 2. Bagaimana kalau ini sudah terbukti ya, ini bisa, ini bisa. Bagaimana kalau segitiga di lubang 2? Maka segitiga akan dirubah menjadi lingkaran dan tidak bisa. Ya, bagaimana dengan lubang 1? Lubang 1 kalau kita masukkan segitiga, ya bisa. Ya, masukkan segitiga di sini akan menjadi tetap segitiga, segitiga akan tetap segitiga, segitiga akan berubah menjadi persegi. Ya, jadi langkah berikutnya yang ketiga adalah input segitiga di lubang 1. Input segitiga ya, input segitiga di lubang ya 1. Ini juga bisa. Oke, confirm ya, ini bisa. Kemudian apakah bisa segi 4 di lubang 1? Kalau lubang 1 segi 4 akan menjadi segitiga. Kalau segi 4 tetap segi 4 bisa diproses ya. Nah, maka segi 4 di lubang 1. Di lubang 1. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian ya, kemudian bagaimana kalau lingkaran kita masukkan di lubang 1? Lingkaran akan tetap lingkaran di sini. Lingkaran, ini sudah ya, lingkaran di lubang 1 sudah kita coba dan tidak berhasil ya. Ya, ini sudah jelas tidak berhasil. Ya, jadi hal yang akan berhasil kita lakukan jika untuk mendapatkan ya,
untuk mendapatkan output, ya langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan output, ditambahkan ya, untuk mendapatkan output segi 4 di K adalah nah ditambah gitu ya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan output segi 4 di K adalah ada 4 cara ini. Bisa input lingkaran di lubang 2, persegi di lubang 2, atau segitiga di lubang 1, atau persegi di lubang 1. Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pembahasannya semakin menarik. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.